Kisah iblis yang ditangkap lalu disodomi oleh kaum Nabi Lut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah iblis yang ditangkap lalu disodomi oleh kaum Nabi Lut. Kisah ini merupakan awal mula kebejatan yang terjadi kepada kaum Nabi Lut. Kisah lain menyebutkan bahwa perbuatan sesat kaum Nabi Lut bermula dari kedengkian iblis, sebab mereka mendapati kaum Nabi Lut atau kaum dari desa Sodom itu memiliki banyak kelebihan. Tentang perbuatan sesat kaum pelangi disebutkan dalam Al-Quran. Sementara dalam kisah lain, sebelum tersesat dalam perilaku homoseksual dan lesbian, kaum Nabi Lut disebut-sebut dianugerahi keistimewaan, terutama kerjasama yang amat baik, suka bergotong royong dan bersatu padu. Singkat cerita, apapun pekerjaan mereka selalu dilakukan dengan baik, rapi, tuntas, dan cermat. Inilah yang membuat iblis iri. Ia melancarkan aksi sesatnya. Dengan licik, menjelma menjadi seorang pemuda manis yang berwajah mirip perempuan. Sodom atau Gomora adalah kaum Nabi Lut yang tersesat dalam perilaku menyukai sesama jenis. Sodom adalah nama sebuah desa atau kota yang terletak di Yordania. Nabi Lut merupakan anak dari salah satu saudara kandung Nabi Ibrahim yang diutus untuk meluruskan perilaku umat manusia. Kembali kepada kelicikan iblis, dengan wujud inilah dia merusak setiap pekerjaan kaum Lut hingga mereka kesal dan mendapati pemuda jelmaan iblis yang telah melakukan pengerusakan tersebut. Lalu sang pemuda ditangkap dan dikurung. Inilah skenario yang sebenarnya diinginkan iblis. Malam itu juga dia berakting pura-pura menangis sedih hingga membuat sang penjaga kasihan dan bertanya kepada pemuda jelmaan iblis tersebut, "Ada apa denganmu?" Si pemuda menjawab, "Ayahku selalu memeluk sewaktu aku mau tidur," jawab anak itu. Penjaga itu tak tega, kemudian memeluk si pemuda. Dari sinilah akal bulus si iblis berjalan. Dengan perilaku sang iblis membangkitkan nafsu si penjaga terus-menerus, hingga syahwat orang itu menggelora. Si penjaga terpancing dengan nafsu iblis, dan mulailah si pemuda mengajarkan si penjaga melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan peradaban manusia sebelumnya, yakni inilah penyimpangan seks pertama di muka bumi yang dikenal dengan sodomi. Setelah itu, iblis menghasut kaum wanita dengan menunjukkan perilaku suami dan kaum pria yang menyeleweng sesama jenis. Mengapa para wanita tidak membalasnya sehingga terjadi perilaku lesbian? Ketika perintah Allah datang, Allah kemudian meminta Nabi Lut untuk mengembalikan kaum Sodom ke jalan yang benar. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Kalian adalah orang-orang yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, kami akan benar-benar mengusirmu." Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci pada perbuatanmu." Nabi Lut meminta kaumnya bertobat. Dia pun memberikan gambaran bagaimana pedihnya azab Allah. Tapi mereka menantang Allah mengabulkan doa Nabi Lut. Allah mengutus 2 malaikat dalam wujud 2 pemuda yang sangat tampan. Sebelum sampai di wilayah Sodom, kedua malaikat ini mengabarkan kelahiran Ishak kepada Nabi Ibrahim dan istrinya. Ketika sampai di negeri Sodom, kedua lelaki tampan itu bertamu di rumah Nabi Lut. Nabi Lut berpesan kepada istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan kedatangan 2 lelaki tampan tersebut. Namun istri Nabi Lut yang sehaluan dengan penduduk Sodom
memberitahukan para lelaki Sodom tentang dua lelaki tampan di rumah Nabi Lut. Tidak lama kemudian, para lelaki Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka berteriak memanggil Nabi Lut. Mereka meminta agar Nabi Lut melepaskan kedua tamunya untuk mereka. Nabi Lut tidak mau membuka pintu rumahnya. Nabi Lut menasehati kaum Sodom untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak mengganggu tamunya. Nabi Lut juga meminta kaum Sodom untuk meninggalkan perbuatan homoseksual, karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam. Nabi Lut mengingatkan adanya azab yang dahsyat dari Allah. Kaum Sodom bukannya sadar, mereka justru hendak membuka pintu rumah Nabi Lut dengan paksa. Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya aku tidak berdaya menahan orang-orang itu yang akan menyerbu ke dalam rumahku. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Aku juga tidak memiliki keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka, sehingga tidak dapat aku minta pertolongan. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menjaga keamanan tamu di rumahku sendiri." Mendengar keluh kesah Nabi Lut, kedua lelaki tampan itu memberitahu yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah untuk menurunkan azab kepada kaum Sodom. Dalam surat Asy-Syaffat ayat 171-172, Allah berfirman bahwa hamba-hambanya yang rasul pasti akan mendapat pertolongan. Pada akhirnya para rasul itu akan mendapatkan kemenangan. Kisah Nabi Lut di dalam Al-Quran terdapat pada 85 ayat dalam 12 surah. Di antaranya surat Al-Anbiya ayat 74 dan 75, surat Hud ayat 77 hingga ayat 83, surat Al-Qamar ayat 33 hingga 39, dan surah At-Tahrim ayat 10. Dengan langkah yang sangat cepat dan mantap, Nabi Lut keluar dari kediamannya. Selepas tengah malam, dia memboyong seluruh keluarganya, yakni seorang istri yang ia cintai dan kedua putrinya, tanpa menoleh dan berjalan cepat menuju keluar kota, bahkan sekalipun tidak melirik ke kiri atau ke kanan. Dia sudah membulatkan tekad meninggalkan kaum Sodom, umatnya yang kini tersesat dalam perilaku menyukai sesama jenis itu. Namun Lut tidak pernah tahu, sang istri yang setia menemaninya dalam suka dan duka selama ini ternyata berlaku hianat dan menjadi musuh dalam selimut. Sang istri selalu menoleh ke belakang dan tertinggal jauh. Ia ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Kampung kaum Sodom akan dihancurkan oleh malaikat yang marah karena murka Allah kepada hambanya yang sudah tergoda dan tersesat oleh iblis. Ketika fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya, menggoncang kota Sodom. Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Ia tenggelam bersama luluh lantahnya negeri, atau lebih tepatnya sebuah desa. Getaran itu didahului dengan gemuruh dahsyat gempa bumi, disertai angin yang kencang dan hujan batu api yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom beserta semua penghuninya. Semoga kisah negeri Sodom menjadi sebagai pengingat bagi kita semua tentang bahayanya perilaku penyimpangan seks terhadap sesama jenis. Perilaku gay atau lesbian ini jelas perbuatan yang mengundang murka Allah. Tidak ada ampunan kecuali dengan taubat nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.